Nah, tadi kan kita sempat bahas ini ya. Tadi yang kita pakai kopinya ini ada dari Kemenadi, Banana Coco. Kalau buat selera pribadi, ya, buat selera pribadi yang peminum kopi third wave, gue tuh lebih suka ngopi yang medium city roast. Oke. Sedangkan dari Kemenadi ini dia nggak bisa request, ya, karena ini bulk bikinnya. Dan ini kan grade-grade 2 ya. Kalau kita lihat dari bijinya, ini grade-grade 2. Dia bijinya sekitar 6 mili soalnya. Oke, biji 6 milian grade 2 otomatis. Gimana caranya terus bikin si kopi yang medium to dark ini, ya cenderung agak dark sedikit malahan. Medium to dark ini rasanya lebih ke medium city. Ya solusinya adalah ya gue campur sama roast bean yang medium. Ini medium yum ya, medium yang V60. Oke, ketemu sama medium to dark. Alhasil ketika mereka fusion di dalam grinder ini, ya, di dalam grinder ini, otomatis dia rasanya tuh tidak sedark itu loh. Makanya kalau kalian lihat si kopinya ini ya tidak dark juga hasilnya gitu loh, cukup cerah gitu loh. Padahal ini kopi yang dark, medium to dark, yang cukup dark malahan itu, malah bisa dibilang yang dari Kemenadi tuh. Sayang kalau nggak dibikin medium city sih sebenarnya. Karena aromanya cukup unik sebenarnya itu. Agak-agak kulit pisang gimana gitu. Om, atur flow lu waktu pouring. Kalau kanvasnya nggak jadi rada susah. Memang. Gini, apalagi gue tuh kan baru belajar espresso itu dari tanggal 5 April ya. 5 April 2021. Oke, itu benar-benar baru belajar, baru beli mesin dan lain sebagainya. Jadi pouring flow, ya kan? Jarak steam lagi ya. Jarak tip milk jug, sorry mana milk jug tadi? Oh ini dia. Jarak tip milk jug ke ini ke apa permukaan kopi, permukaan espresso itu juga masih sering salah, ya kan? Kemudian wiggle-nya kadang keseringan terlalu cepat, jadi nggak jadi pattern yang bagus. Bikin love aja nggak kontras, tapi nggak apa-apa. Nanti apa namanya seiring waktu nanti lama-lama bisa. Ya yang penting tidak berhenti latihan sih sebenarnya. Karena kemarin sempat kehabisan biji kopi parah kemarin tuh. Ini makanya karena baru ada datang, ini kita pakai, ya jadi baru bisa latihan lagi hari ini. Beneran parah. Karena gue tuh emang orangnya gini ya, sebenarnya kalau bukan karena full Arabica pengennya, agak milih sih ya. Ya bisa aja gitu loh pakai latihan ngopi tiap hari bisa aja sambil bikin latte art. Oke. BTW perlu diingat, wih kakak tawa kopi, Yoma. BTW apa namanya request saya sama kakak tawa sudah dibikin ya. Si apa YRP kemarin kalau nggak salah ya, belum ya? Oh belum. Baru Aeropress KW sama Aeropress beneran. Prismo KW sama Ori bedanya apa? Terus nanti ditukar, nanti si Prismo KW taruh di Aeropress Ori, si Prismo Ori ditaruh di Aeropress KW. Kayak gimana tuh hasilnya tuh? Nih, ide. Itu viewsnya gede loh nanti. Lihat aja. Ide bagus loh itu. Soalnya kalau cuma nonton doang sih sebenarnya nggak afdol ya. Paling bagus itu beli mesin, praktekin, dan nggak cuma nonton, baca kalau perlu gitu loh, baca. Karena sebenarnya banyak banget yang kalau kita mau baca nggak harus nonton video, itu banyak banget ilmunya kita dapetin soal espresso terutama. Karena literatur soal espresso tuh luas banget gitu loh. Itulah kenapa semenjak tahun ini gue memutuskan untuk belajar espresso. Harus gitu loh. Makanya kemungkinan tahun ini adalah tahun yang pengeluaran gue paling besar tahun ini. Karena kemungkinan besar gue akan beli mesin espresso lagi, kemungkinan gue akan nambah grinder lagi, kemungkinan gue bakal ngeluarin duit banyak lah buat belajar espresso. Nanti gue akan bagi tentu saja ilmunya yang gue pengalaman yang gue dapatkan gue bagi tentu saja. Tenang aja ya. Pelajari teknik dan variabel espresso aja sih. Iya, betul. Intinya mulai dulu. Kalau nggak mulai, kita punya 1001 alasan buat nggak mulai kok. Ya, yang penting satu sih sebenarnya kalau tak bilang ya. Grinder udah cukup oke. Sama basket.
Basket, kalau kita sudah ngerti yang masalah apa namanya teknik, resepi, espresso dan lain sebagainya, kalau basket masih pressurized itu rasanya akan sulit dapetin kopi yang bener-bener enak. Rasanya sulit sekali loh, serius. Makanya utamain grinder ya. Grinder sama basket unpressurized deh. Dua itu dulu deh. Kalau di Love Latte, blend coffee beans itu yang bikin espresso itu di blend sama atau ditukar-tukar. Jadi gini bro, di Love Latte ya. Di Love Latte itu sebenarnya kita tuh lagi pengen nerapin setiap minggu tuh beda kopi. Karena gini, ini kan kemarin karyawan udah tak berhentiin ya. Karena semenjak PPKM ya, jadi agak males juga kalau ada karyawan semenjak PPKM. Jadi agak berat. Kalau sudah dekat normal, nanti kalau sudah benar-benar agak cukup normal, orang-orang udah pada masuk, bank udah rame di sebelah, kantor-kantor rame, ya pasti ada karyawan lagi. Karena di sini sekarang kita yang punya, yang jaga, ya bisa aja kita setiap kali ganti beans, kita kalibrasi sendiri, kayak gitu. Kalau karyawan disuruh kalibrasi kan nggak bisa. Bisa, tapi kalau kita training dia jadi barista. Yang jadi masalah ini ya kita apa namanya kita mempekerjakan orang di sini itu jadi karyawan bukan barista. Jadi di trainingnya tuh cuma pakai mesin, cuma pakai doang tapi nggak di training bener-bener sampai kalibrasi, dial in dan lain sebagainya nggak kayak gitu. Nanti ada waktunya sih, ada waktunya kita benar-benar nge-training orang jadi barista ada. Tapi intinya di Love Latte itu ada rencana kita menerapin setiap minggu itu beda kopi supaya orang nggak bosan ngopi ya. Anggaplah ya. Minggu ini kita pakai, tapi ini kita ngobrol soal single origin ya. Hari ini aja yang pakai blend sebenarnya, karena kita dapat beans yang dari Kemenadi itu medium to dark, which is saya pribadi tidak suka kopi yang gelap-gelap, makanya di blend sama kopi medium supaya arah rasanya ke medium city kayak gitu. Sebenarnya kalau dapat roast bean yang medium, ya udah kita single originan aja karena akan lebih konsisten hasilnya dari shot to shot. Oke. Ada yang komen gini, apa nggak bagusnya kalau misalkan kita buat espresso tuh konsisten aja, Bang? Ya satu beans terus gitu. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman ini kan kita lagi kita lagi nyari proof of concept gitu loh. Bisa nggak seperti ini tuh kita terapin gitu loh di Lombok ya, karena ini kalau diterapin di Medan, di Palembang ini berhasil gitu loh, tapi kalau di Lombok nggak tahu, makanya kita masih nyoba apakah nanti akan pakai single origin terus nantinya, bisa jadi kayak gitu. Iya, single origin dan kalau bisa grade 1 ya, supaya nanti beansnya itu nggak beda-beda density, nggak ada yang pecah, nggak beda-beda ukuran. Jadi si grinder pun kalaupun kita pakai grinder murah-murah, hasilnya ya tetap lebih konsisten daripada blend. Sekarang gini, gue kadang agak heran gitu dengan orang yang bikin blend 70-30. Heran. Kenapa bisa heran? Kayak gini ya. Kalau ini misalkan, ini tempat kita shake ya. Beans Arabica 30, Robusta 70. Memang judulnya dia mau bikin gold crema. Ya, bro, krema itu pahit. Orang minum kopi bukan minum krema. Itu satu ya. Yang kedua, kalau misalkan 30 ya, 30 terus diputar, kita mix, kita ambil scoop misalkan, oke? Sorry, ya. Oke, ini kita misalkan pakai scoop ini. Pas kita narik, pret, bisa nggak kita jamin konsistensinya sama? Nggak bisa kan? Karena cuma 30%. Misalkan Arabica 30%, terus kita nyerok, kalau misalkan keambilnya Robustanya doang gimana? Bermasalah kan? Nggak konsisten kan? 70-30, why? Why bikin rasio yang aneh untuk bikin coffee blend? Why? Nggak masuk akal. Ngerti nggak sih? Kalau 50-50 oke lah. Ya, 50-50 oke lah ya. Mungkin kita sekali nyerok itu mungkin kita bisa dapat rasio 55-65. Tapi kalau 30-70 atau 20-80, bro, kita nyerok itu bisa dapat Robusta semua. Belum tentu Arabicanya kena. Iya kan?
Ini malah ngeren ya kan. Aduh. Ada alasannya kenapa gue single origin, walaupun nanti secara tampilan, secara view kita lihat apa namanya, kremanya nggak tebel gitu ya kali. Emang minum krema? Kan minumnya espresso bukan krema. Kalau mau full krema mah robusta aja full, nggak usah pakai arabica ya kan. Malai gemilai, blend subnya itu, makanya gua anti blend. Yes, sebenarnya kalau bisa dibilang bukannya anti sih kalau gue pribadi ya, tetapi lebih prefer full arabica. Biji anti kerut, anti bocor, cambodipit berarti bijinya tuh. Tadi kita sempat bahas arabica versus robusta ya, tapi aduh, kita judulnya live-nya kita bahas grinder malah bahas biji. Emang biji Anda nih. Hari. Tapi itu emang harus dicoba ya. Kita karena gini, biji yang di Indonesia sekarang, karena biji kopi Indonesia itu sebenarnya unik. Uniknya kenapa? Rata-rata biji kopi Indonesia itu adalah biji kopi luar yang dibawa sama penjajah. Cuman karena ditanamnya di Indonesia, di tanah vulkanik, maka hasilnya beda. Tanah vulkanik itu ngasilin biji kopi yang lebih spicy. Jadi ada aroma nutmeg, aroma pala. Contohnya di Flores Bajawa, ya. Kemudian itu tadi juga Sajang, itu juga ada agak spice sedikit ya rasanya ya. Itulah biji Indonesia. Cuma nanti kita akan bahas biji-biji seperti itu nanti ya.